Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya akan sharing sedikit mengenai bagaimana kita menghasilkan output regresi dalam format Excel dan format Word atau dokumen. Nah, dengan menggunakan Stata. Nah, kita tahu bahwa kita bisa menghasilkan output regresi dalam format yang mungkin yang seperti ini yang sudah ada, jadi secara sederhana aja. Nah, kita lihat, oke, kita coba buka data dulu. Saya sudah punya data di sini, kebetulan sudah punya data di sini. Nah, kita ada punya data latihan aja, itu variabel Y, kemudian variabel X, 1 sampai dengan X6. Kita nanti coba melakukan regresi dengan variabel dependen adalah Y dan variabel independen dari X1 sampai X6 nantinya. Kita coba single regression dan sampai nanti multiple regression dengan menggunakan konsep sederhana aja. Di sini untuk latihan kita adalah OLS regression. Nah, kita coba lihat secara sederhana kita bisa menggunakan bagaimana kita melakukan regresi. Kita bisa menggunakan menu, mengambil dari menu statistik di sini. Kemudian kita bisa pilih linear model dan related. Nah, linear regression. Nah, secara sederhana kita bisa lihat dependent variabelnya apa, Y, kemudian independent variabelnya kita misalnya ambil S1, S2, S3 misalnya. Nah, ini ada berbagai macam dan beberapa fungsi bisa ini lebih advance-nya. Nah, kita pakai yang sederhana aja dulu. Kita bisa lihat hasilnya Y, X1, X2, X3. Nah, outputnya adalah akan seperti ini. Atau secara sederhana, kalau Anda sudah tahu command-nya, kita bisa menulis regress test Y, X1, X2 aja misalnya kita masukkan. Oke, ini kita bisa lihat hasilnya untuk hasil pengujian data tersebut. Y, X1, X2, X3. Nah, kemudian kalau kita mau masukkan semuanya gimana caranya? Kita bisa ada metode lain. Kita bisa kopikan ini lagi. Kita tinggal edit di sini, tambahkan variabel berikutnya. Kemudian menambahkan variabel. Nah, ini kadang-kadang agak sensitif. Misalnya saya gunakan di sini X-nya huruf besar, tapi ketika saya gunakan huruf kecil, X kecil, 3 misalnya X3, kita lihat hasilnya X3 yang X pakai huruf kecil itu nggak ditemukan variabelnya. Jadi sangat sensitif. Bagaimana kita mengakalinya? Nah, kita mengakalinya dengan mengklik langsung di sini. Jadi otomatis nanti nggak akan ada perubahan. Pasti akan benar. Jadi kita lihat di samping kanan itu ada tanda panah ini ke X3, kemudian X4, X5. Nah, kita tambahkan X6. Nah, ini hasilnya yang kita lihat. Nah, outputnya mungkin kita belum akan jelaskan dalam latihan kali ini. Saya lebih fokus pada bagaimana menghasilkan hasil ini. Tapi secara singkat kita bisa lihat ada nilai R-score di sini. Nah, artinya kita bisa lihat bahwa seluruh variabel ini X1 dan sampai S6 bisa menjelaskan sebesar 63% untuk variabel Y, variabel independen kita, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Nah, ada justice R-score juga, ada nilai value juga. Oke. Kita lihat value-nya signifikan pada 100%. Nah, di sini ini koefisien kita menunjukkan arah hubungan antara setiap variabel yang ada di variabel independen. Kemudian kita bisa lihat signifikansinya dengan menggunakan t-value membandingkan dengan t-tabel, atau kita bisa langsung kepada nilai p-value-nya. Nah, kita bisa lihat membandingkan kalau kita standar kita adalah 5%, kita melihat ada variabel yang signifikan itu adalah X1, kemudian X5 dan X6. Jadi di dalam keuangan kadang kita juga bisa menggunakan misalnya X2 ini kecil dari 0,1 atau 10%, artinya dia signifikan pada level 10%, bisa juga. Nah, sekarang kita mengopikan ini, bisa juga kita ngopikan secara langsung di sini. Nah, kita kopikan. Kalau Anda copy biasa saja, oke, misalnya sini, Anda mau kopikan ke Excel dulu misalnya. Anda mau kopikan ke Excel. Nah, hasilnya sini. Jadi bukan dalam bentuk tabel. Nah, makanya atau kalau kita kopikan lagi,
copy tabel. Nah, idenya adalah copy tabel. Nah, copy tabel bisa kita kopikan di Excel. Oke, baru dalam bentuk tabel hasilnya. Nah, ini yang kita lihat baru dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita kopikan yang lain itu bisa juga copy dalam bentuk picture. Nah, kalau bentuk picture bisa Anda kopikan Word, kopikan ke Word, atau Anda kopikan ke Excel juga bisa. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tapi kita berharap misalnya di dalam pembuatan paper dan jurnal kita mungkin tidak melihat hasil yang seperti ini. Kita melihat harus dalam bentuk tabel sesuai dengan standar yang diminta oleh jurnal, tergantung jurnalnya kan. Tapi biasanya kita jarang output hasil yang ini langsung kita kopikan untuk pembuatan paper. Termasuk juga skripsi, itu juga tidak terlalu disarankan atau di tesis tidak disarankan meng-copy paste dari hasil output yang ada di Stata maupun SPSS dan lain-lain. Baik, kita fokus kepada bagaimana kita membuat output di sini. Nah, saya lebih cenderung kita menggunakan nanti menggunakan command est out, est atau est tab. Nah, tapi sebelumnya kita harus, kalau belum pernah Anda, kita coba buka ini Windows, kita buat nanti di do file editor. Oke, do file editor, kita lihat di sini. Oke, kita akan bekerja di sini nantinya. Tapi sebelum itu, kita nanti akan menggunakan est out, estimasi output. Nah, itu yang akan kita gunakan. Nah, tapi kita perlu melihat ini dulu, bagaimana kita kalau kita di dalam Stata kita itu belum ada diinstal untuk menggunakan est out ini, kita harus install terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita menginstalnya? Kita yang jelas harus terkonek ke internet. Kita tinggal menuliskan ssc, kemudian install est out koma replace. Nah, kita coba lihat. Kalau saya sendiri mungkin sudah ada dikatakan di sini bahwa sudah already verify, not already installed. Nah, nanti dia akan cek nanti. Nah, kalau saya sudah ada di sini. Memang membutuhkan waktu, makanya harus connect ke internet karena kita menginstall secara online. Jadi itu untuk pertama sekali sudah. Nah, di sini dia bisa juga walaupun sudah ada, nah dia juga bisa menginstal lagi. Nah, install dikatakan di sini complete lengkap. Nah, karena di sini saya menulis replace juga. Nah, kemudian kita coba masuk ke do file tadi. Kita masuk ke do file tadi. Nah, di sini kita membuat command-nya di sini di do file ini. Tujuan dari command do file ini adalah membuat command sehingga kita bekerja dulu di sini, baru nanti kita masuk kepada nanti hasilnya kita lihat bagaimana perbedaannya. Baik, apa yang perlu kita tulis di sini? Nah, kita buat, saya biasanya menggunakan est stop ini, kemudian kita tulis quiet di refresh. Kita misalnya kita kasih nama di sini misalnya kita ingin untuk melakukan regresi, untuk membuat tabel regresi. Nah, kita coba lihat di sini regress.
Nah, kita masukkan variabel yang setelah sama dengan konsep sebelumnya, apapun variabel setelah menu command regress-nya itu adalah variabel dependent. Nah, Y. Nah, kalau kita takut nanti ada melakukan kesalahan, nah sebaiknya kita kopikan yang tadi juga boleh. Nah, kita ada tadi di sini, kita kopikan ini juga boleh. Atau kita tulis manual juga boleh. Oke, kita hapus Y-nya. Oke, ini satu. Nah, kemudian kita bisa lihat hasilnya akan nanti seperti apa misalnya. Nah, kita mungkin dalam bentuk tabelnya akan kita buat. Apa yang bisa kita lihat di sini misalnya akan kita ISP F, koma. Nah, ada nanti D dalam kurung A3, 3 angka B-nya, koefisiennya 3 angka di belakang koma. Nah, kemudian D-nya 2 angka di belakang koma. Kemudian R-square-nya 3 angka di belakang koma, misalnya 3 desimal. Kemudian nanti ada colors. Kita butuhnya apa berikutnya adalah ada value, ada P value, ada DF M misalnya, degree of freedom-nya, kemudian juga di freedom R misalnya, kemudian kita beri label. Nah, kita label misalnya adalah start. Biasanya dalam beberapa jurnal kita lihat label itu ditulis dengan start untuk menentukan tingkat signifikansinya. Misalnya apa? Misalnya bintang 1 itu adalah signifikan pada 10%, 0,1. Nah, bintang 2 adalah signifikan pada 5%, 0,05, dan bintang 3 signifikan pada 1%, 0,01. Oke. Ini kita baru nanti hasilnya di dalam. Oke, kalau kita coba sekarang bagaimana kita mencoba melihat perintah ini. Nah, kita ada kita misalnya dua cara. Kita masuk ke tools ini, misalnya execute do, atau kita langsung control D juga boleh. Oke, kita execute. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, baik, di sini bintang tidak found where number expected. Oke, kita cek dulu di apa kita. Oke, ini mungkin karena spasi tadi. Ini belum di spasi. Oke. Spasi, coba. Ctrl D. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya. Nah, kenapa 2? Karena tadi kita melakukan kesalahan. Karena tadi kita lupa memberikan spasi di setelah bintangnya. Setelah bintangnya kita lupa memberikan spasi. Nah, kenapa ini menjadi 2? Karena di sini sudah di store ISC1-nya. Kemudian kita store lagi. Nah, solusinya kita harus clear dulu. Nah, misalnya saya coba lakukan misalnya apa? Nah, kita clear bikin di sini. IST clear. Nah, kita clearkan. Nah, misalnya kita blok yang satu ini aja dulu, supaya nanti semua store-nya 1 dan 2 itu kita clearkan blok. Kita blok itu kita Ctrl D. Ctrl D atau di sini. Kita lihat di sini kelihatan. Oh, tidak salah. I bukan set terbalik.
IST. Oke, kita Ctrl D. Oke, jadi dia udah clear di sini, undo file di sini. Nah, sekarang kita kalau lihat di sini, nah sekarang kita Ctrl D kan semuanya, apa yang terjadi? Nah, inilah hasil kita. Jadi dalam bentuk tabel ini, nah Anda bisa kopikan dan ke dalam Excel dan lain-lain. Nah, ini kita bisa lihat bahwa, signifikansinya kita lihat di sini. Ini bintang, artinya tadi kita udah buat bintang 2 adalah signifikan pada 5%, 1 adalah signifikan 1 pada 1%, kemudian bintang 3 adalah signifikan pada 1%. Jadi signifikan kuat, moderat, dan signifikan lemah untuk 10%. Nah, data kita R-square di sini kita bisa lihat, jadi ini sudah kelihatan bagus, samping kita tinggal mengeditnya misalnya di Excel dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau menghasilkan kita lihat hubungan satu persatu untuk setiap variabel ini. Nah, bagaimana caranya? Kita coba kopikan ini misalnya. Copy, kita lihat dulu hubungannya satu persatu. Nah, kita copy S. Nah, kita misalnya hanya masukkan variabel X1 aja. Kita menggunakan variabel X1 saja. Oke, ini saya kopikan lagi misalnya supaya lebih mudah. Oke, kita ganti 2, ganti 3, kita ganti dengan 4, kita ganti dengan 5, kita ganti dengan 6. Nah, kita bisa lihat hubungannya dengan single regression model dulu, kemudian nanti kita terakhir adalah multiple regression. Ini sering kita lihat di jurnal-jurnal. Nah, kita lihat hubungan satu persatu dulu antar setiap variabel. Nah, kemudian nanti ada yang terakhir adalah simultannya. Nah, kita Ctrl D, seperti apa hasilnya? Ctrl D. Nah, kita coba lihat. Oke, hasilnya seperti ini. Ini mungkin banyak yang kita temui di dalam jurnal seperti ini. Jadi kita lihat hubungan satu persatu dulu ketika variabel. Misalnya kita lihat ketika kita masukkan variabel X3 aja, kita lihat ada di sini kita lihat hasilnya signifikan pada 1%. Sedangkan ketika kita simultankan masukkan semua variabel di sini, bahwa variabel X tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y di sini. Nah, ini menarik untuk kita membuat penjelasan seperti ini untuk penelitian kita. Nah, ini kita hasilnya. Nah, ya sebenarnya di sini bisa Anda kopikan, tapi kita coba. Anda kopikan, kita copy tabel. Nah, mau kopikan ke Excel atau ke Word itu juga bisa. Hasilnya akan seperti ini. Nah, tinggal dirapikan aja nanti di tabel di sini. Nah, atau kita bisa lanjut ke metode berikutnya, di mana kita otomatis nanti kita bisa meng-create atau membuat file Excel-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita di do file tadi, nah, kita kopikan yang ini. Kita kopikan yang ini misalnya. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita tambah misalnya di sini, di step ini, using, nah, latihan 1 misalnya. Kemudian, nah, saya biasanya suka dalam bentuk CSV. Nah, salah satu bentuk formatnya CSV atau XLS juga bisa untuk Excel langsung. Tapi saya sekarang lebih mudah kita menggunakan yang CSV ini. Oke, kita coba seperti kan. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah,
kita lihat di sini. Ini hasilnya kembali muncul seperti yang tadi. Tapi ada satu kita lihat di sini, ada di file Excel. Nah, kita tinggal klik yang ini. Nah, hasil kita muncul di dalam file Excel seperti ini. Jadi, kita langsung nggak perlukan copy paste tadi. Copy paste tadi ya hampir sama, kita bisa lakukan. Nah, ini kita tinggal perbaiki saja dari dari Excel ini. Jadi, banyak cara kita bisa lakukan untuk perbaikan. Misalnya, kalau saya dulu misalnya kita buat supaya lebih menarik misalnya. Oke, pertama saya rubah hurufnya dulu, misalnya kita Times New Roman misalnya. Times New Roman. Kemudian kemudian ya diedit. Nah, kemudian misalnya kita hilangkan garis-garisnya dari sini ke kanan, kemudian format cell. Nah, kemudian fill bordernya kita patternnya kita isi dengan yang kosong, yang putih ini. Nah, kita lihat di sini hasilnya akan. Nah, kemudian kita perbaiki misalnya tabelnya, kita berikan. Oke, ini bordernya kita perbaiki. Oops. Buat di sini. Oke. Kemudian bisa juga konstan kita pindahkan ke atas secara cut paste saja. Kemudian kita di sini. Nah, ini misalnya kalau Anda nggak perlukan semua, misalnya TF ini misalnya nggak kita tentukan. Tinggal klik di sini. Nah, tinggal nanti kita mau kopikan mau kopikan ke Word, itu bisa aja nanti. Nah, misalnya ini juga errornya kita bisa blok juga semuanya, kita ignore errornya. Nah, misalnya kita kopikan ini ke Word. Nah, Ctrl T atau klik kanan T. Nah, kita masuk ke Word. Nah, bisa dalam bentuk kita Ctrl V aja. Nah, kita dapatkan seperti bisa kita edit. Tapi kalau kita mau lebih mudah resize-nya nantinya, kita dalam bentuk klik kanan, paste picture. Nah, dalam bentuk picture. Nah, kita tinggal merubah size-nya nantinya. Ini dalam bentuk picture kita nggak, tapi misalnya kita nggak bisa mengedit di sini. Small size-nya. Nah, itu yang bisa kita gunakan di dalam merubah output yang ada di Stata. Nah, itu yang kita bisa lihat ya. Nah, kalau ada kesalahan lain dan kita buat, kalau Anda buat lagi misalnya di sini, Anda membuat perubahan. Anda membuat kesalahan, misalnya kita lihat. Oke, saya mau lihat di sini mau lihat juga IE-nya di sini saya masukkan X1-nya. Kalau ini aja Anda perbaiki, kita Ctrl D, apa yang terjadi? Kita lihat hasil outputnya di sini muncul, tapi persoalannya, nah ini X1 X2 muncul, tapi persoalannya ini dikatakan filenya sudah ada. Nah, karena dia berhenti di sini, nah apa yang harus kita lakukan? Kita harus merubah, dan kita harus stop clear dulu, karena dia berhenti di sini. Tadi ada error di sini di untuk nama file ini. Nah, baru kita Ctrl D. Nah, kemudian kita ganti latihan. Oke, tadi apa juga ya, latihan 1 tadi kita ganti dengan latihan 2 misalnya. Nah, kemudian baru kita Ctrl D. Baru nanti kita scroll dan kita buka lagi ini Excel dan kita perbaiki. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan hasil dalam bentuk dokumen atau
Word. Nah, kita bisa rubah Doc. Nah, SV kita ganti dengan Doc tadi. Nah, kita Ctrl D. Nah, latihan 2 Doc sudah ada. Oke. Harus kita ganti namanya. Oke, latihan 3. Latihan 3. Oke, ininya kita clearkan lagi karena tadi ada error di sini, kalau enggak nanti jadi embed double. Nah, Ctrl D. Nah, kemudian baru semuanya kita pakai seperti file latihan 3 already accessible. Mungkin ada di latihan-latihan saya sebelumnya. Oke, kita buat yang agak sedikit ekstrim nomornya. Misalnya latihan 300. Oke, 300. Saya Ctrl D ini dulu, clear kan. Oke, Ctrl D. Nah, baru muncul lagi karena tadi latihan sebelumnya sudah ada di dalam laptop saya ini. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini, dan kita perlu resize lagi, perbaiki nggak kasus ini. Tapi saya lebih senang sebenarnya hasil output itu dalam bentuk Excel tadi, sehingga kita bisa perbaiki dan modifikasi di Excel. Itu jauh lebih baik kalau dibandingkan nanti dengan hasil yang ada di dengan Word. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Dan kita udah tadi perbaiki. Oke, ini udah sangat bagus hasilnya ini. Nah, ingat ini adalah T value-nya, ini adalah T value-nya. Bintang adalah tingkat signifikansinya, ini adalah T value-nya. Ini T value-nya. T value-nya. Nah, ini adalah tingkat signifikansinya. Signifikansi berapa? Ini angkanya. Nah, kalau kita mau lihat nilai P value-nya tadi, kita bisa cek secara sederhana tadi dengan common regress tadi. Terus sebenarnya di sini kita juga bisa menghasilkan output di sini adalah P value, bukan T value. Tapi biasanya dalam beberapa penelitian kita munculkan juga adalah T value-nya karena signifikansinya kita cukup dengan tanda simbol bintang ini. Ini kita kopikan nanti di hasil tabel kita juga. Bintang 1 itu apa? Bintang 2 itu adalah signifikansi pada 5%, bintang 3 adalah signifikansi pada 1%. Baik, saya rasa itu saja yang kita bahas di pembahasan kita tentang IST storage, IST output. Nah, ingat kita harus install terlebih dahulu tadi. Sekali install, berikutnya kita bisa lakukan. Nah, install IST out, replace. Nah, dengan harus koneksi ke internet. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.